Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safar Juhaidi Surojisyah, NIM 02031006, mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Maulidia Mora Matondang, SHI MAG, jurusan Hukum Tata Negara. Saya akan membahas materi tentang hak asasi manusia yang terbagi ke dalam 5 pokok bagian. Yang pertama, pengertian HAM. Kedua, perkembangan HAM di Indonesia. Ketiga, HAM universalitas dan realitivitas. Dan keempat, pelanggaran dan pengadilan HAM. Dan kelima, latar belakang pembentukan pengadilan HAM. Yang pertama, pengertian HAM. HAM adalah hak sesuatu yang diperoleh setiap individu atau seperangkat hak yang melekat pada setiap diri manusia. Selain HAM, ada juga hak manusia juga memiliki hak yang merupakan unsur normatif yang melekat pada diri kebebasan. Pada abad ke-20 tadi, hak asasi di wilayah politik saja tidak memadai dan tidak sempurna, sehingga dirumuskan berbagai naskah hak-hak lainnya. Salah satu pencetus perumusan hak-hak lainnya ialah Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat pada abad ke-20. Adapun hak-hak lainnya yang dirumuskan beliau ialah: pertama, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Kedua, kebebasan beragama. Ketiga, kebebasan dari rasa takut. Dan keempat, kebebasan dari kemiskinan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Berkembangnya suatu ide tentang akan perlindungan HAM relatif baru, yaitu sejak pertengahan dan akhir abad ke-20. Ide tersebut dilakukan para ilmuwan negara barat yang kemudian dikaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbul di Eropa mulai abad ke-13 sampai akhir abad ke-18. Adapun pembentukan perundang-undangan yang menyangkut tentang HAM di Indonesia, yakni pertama di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang penentangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Materi yang ketiga yaitu HAM universalitas dan realitivitas. Persepsi akan universalitas sebuah hak asasi manusia ditinjau dari segi perspektif historis perkembangan pemikiran HAM, lahir dari dan lingkungan dipengaruhi oleh teori-teori hak-hak alamiah yang berasumsi bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu yang atas dasar eksistensi atau keberadaan penghormatan HAM. Materi keempat yaitu pelanggaran dan pengadilan HAM. Di dalam HAM ada dua macam pelanggaran, yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran biasa. Adapun ciri-ciri kejahatan HAM berat yaitu berdampak secara luas, yakni berskala nasional ataupun internasional. Kedua, mengakibatkan dampak kerugian baik secara material maupun immaterial, sekalipun yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap individu ataupun sekelompok masyarakat. Ketiga, kejahatannya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Keempat, pelanggaran HAM berat bukan semata-mata masalah hukum, tetapi juga sangat erat dengan masalah politik. Lanjut ke materi yang kelima yaitu latar belakang pembentukan pengadilan HAM. Latar belakang akan terbentuknya pengadilan HAM di Indonesia pada hakikatnya didasarkan atas kewajiban internasional yang harus dipihak oleh Indonesia sehubungan dengan kasus kekerasan di Timur pasca sejak perang Indonesia bentrok. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pengajaran HAM oleh warga negara Indonesia yang berada di luar batas teritorial wilayah negara Indonesia. Kira-kira itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang hak asasi manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.